Apakah yang dimaksud dengan taksiran? Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira atau hitungan kasar dan disimbolkan dengan tanda mirip sama dengan tapi tidak lurus. Taksiran terdiri dari 1. Taksiran atas, 2. Taksiran bawah, dan 3. Taksiran terbaik. Mari kita simak penjelasannya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang taksiran atas. Bagaimana cara melakukan taksiran atas? Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contohnya, di sini ada harga dari beberapa buku. Buku yang pertama, harganya 4.550. Buku yang kedua, harganya 2.250. Buku yang ketiga, harganya 2.750. Buku yang keempat, harganya 1.750. Untuk menaksir harga-harga tersebut, agar uang yang kita bawa bisa mencukupi, kita dapat menaksir harga tersebut dengan taksiran atas. Jika dibuat tabel, taksirannya adalah sebagai berikut. Ini dia taksiran atas ke ribuan terdekat. Buku yang pertama, taksiran atasnya adalah 5.000. Buku yang kedua, taksiran atasnya adalah 3.000. Buku yang ketiga, taksiran atasnya adalah 3.000. Dan buku yang keempat, taksiran atasnya adalah 2.000. Jadi, jika kita membawa uang tertentu, kita bisa memperkirakan buku apa saja yang dapat dibeli. Contoh soal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. A. 12 dikali 18. Angka 12 dibulatkan ke atas menjadi 20. 18 dibulatkan ke atas menjadi 20. Sehingga taksirannya adalah 20 dikali 20 sama dengan 400. B. 57 ditambah 147. 57 dibulatkan ke atas menjadi 60. Sedangkan 147 dibulatkan ke atas menjadi 200. Taksirannya adalah 60 ditambah 200 sama dengan 260. C. 812 dibagi 233. 812 dibulatkan ke atas menjadi 900. Sedangkan 233 dibulatkan ke atas menjadi 300. Sehingga taksirannya 900 dibagi 300 sama dengan 3. D. 6.351 dikurangi 1.653. 6.351 dibulatkan ke atas menjadi 7.000. Sedangkan 1.653 dibulatkan ke atas menjadi 2.000. Sehingga taksirannya adalah 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan 5.000. Selanjutnya kita akan bahas taksiran bawah. Bagaimana cara melakukan taksiran bawah? Taksiran bawah adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada di bawahnya, baik pada puluhan, ratusan, atau ribuan. Contohnya di sini ada harga barang dan potongan harganya. Harga sepatu 198.000, potongan harganya 39.600. Harga baju 128.000, potongan harganya 57.600. Harga celana 150.000, potongan harganya 75.000. Dan harga tas 185.000, potongan harganya 55.500. Nah, untuk menaksir harga-harga tersebut, agar uang yang kita bawa bisa mencukupi, kita dapat menaksir potongan harga tersebut dengan taksiran bawah. Tabel taksirannya adalah sebagai berikut.
Ini adalah taksiran bawah diskon ke ribuan terdekat. Potongan harganya untuk sepatu adalah 39.000, untuk baju menjadi 57.000, untuk celana menjadi 75.000, dan untuk tas menjadi 55.000. Sehingga harga setelah dikurangi taksiran bawah diskon ke ribuan terdekat adalah untuk sepatu 159.000, untuk baju 71.000, untuk celana 75.000, dan untuk tas 130.000. Nah, setelah ini kita bisa memperkirakan apa saja barang yang dapat kita beli dengan uang yang kita miliki. Contoh soal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran bawah. A. 16 dikali 28. 16 dibulatkan ke bawah menjadi 10. 28 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Sehingga taksirannya adalah 10 dikali 20 sama dengan 200. B. 614 dibagi 27. 614 dibulatkan ke bawah menjadi 600. Sedangkan 27 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Sehingga taksirannya adalah 600 dibagi 20 sama dengan 30. C. 376 ditambah 888. 376 dibulatkan ke bawah menjadi 300, sedangkan 888 dibulatkan ke bawah menjadi 800. Sehingga taksirannya adalah 300 ditambah 800 sama dengan 1100. Yang D, 2945 dikurangi 586. 2945 dibulatkan ke bawah menjadi 2000. Sedangkan 586 dibulatkan ke bawah menjadi 500. Sehingga taksirannya adalah 2000 dikurangi 500 sama dengan 1500. Selanjutnya kita akan membahas taksiran terbaik. Bagaimana cara melakukan taksiran terbaik? Tahukah kalian? Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan, di mana kita harus memperhatikan nilai satuan, puluhan, atau ratusan, dan seterusnya. Jika angkanya kurang dari 5, 4, 3, 2, atau 1, maka angka pada pembulatan dihilangkan. Dan jika angka lebih dari sama dengan 5, bisa 5, 6, 7, 8, atau 9, maka angka pada pembulatan ditambah 1, baik puluhan, ratusan, maupun ribuan, dan seterusnya. Contoh soal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. A. 20,3 dikali 19,6. 20,3 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Ini adalah taksiran satuan terbaik. Sedangkan 19,6 dibulatkan ke atas menjadi 20. Taksirannya jadi 20 dikali 20 sama dengan 400. Yang B, 81 dibagi 38. 81 dibulatkan ke bawah menjadi 80. Ini karena satuannya adalah 1, yaitu kurang dari 5, sehingga aturan pembulatannya harus dibulatkan ke bawah. Sedangkan 38 dibulatkan ke atas menjadi 40. Ini karena satuannya adalah 8, yaitu sama dengan atau lebih dari 5, sehingga aturan pembulatannya harus ke atas. Sehingga taksirannya adalah 80 dibagi 40 sama dengan 2. C. 575 ditambah 147. Sekarang
kita akan coba dengan taksiran ratusan terbaik. 575 dibulatkan ke atas menjadi 600. Sedangkan 147 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Sehingga taksirannya adalah 600 ditambah 100 sama dengan 700. Yang D, 6.325 dikurangi 1.678. Kita akan coba dengan taksiran terbaik dari ribuan. 6.325 dibulatkan ke bawah menjadi 6.000. Di sini karena ratusannya adalah kurang dari 5, sehingga harus dibulatkan ke bawah. Selanjutnya, 1.678 dibulatkan ke atas menjadi 2.000. Ini adalah karena ratusannya di atas 5, sehingga aturan pembulatannya harus ke atas. Sehingga taksirannya 6.000 dikurangi 2.000 sama dengan 4.000. Kita akan bahas tentang taksiran pecahan biasa dan campuran. Taksiran pecahan ini dapat dilakukan dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Di sini ada pecahan biasa, 4/6. Berapa taksirannya? Pertama, kita harus lihat dulu penyebutnya. Di sini, contohnya adalah 6. Untuk menentukan taksiran terbaiknya, kita harus bagi 2 dulu penyebutnya, menjadi sama dengan 3. Setelah itu, kita lihat pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar dari hasil dibagi 2 penyebutnya, berarti dibulatkan ke atas, artinya menjadi 1. Tapi, jika lebih kecil dari hasil bagi 2 penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah, artinya menjadi 0. Nah, di contoh ini, pembilangnya lebih besar dari hasil dibagi 2. Itu berarti taksirannya dibulatkan ke atas. Itu berarti taksirannya adalah 1. Kemudian di sini ada pecahan campuran 2/7. Berapa taksirannya? Sama seperti pecahan biasa. Pertama, kita harus lihat dulu penyebutnya. Di sini contohnya adalah 7. Untuk menentukan taksiran terbaiknya, kita harus bagi 2 dulu penyebutnya. Hasilnya adalah 3,5. Setelah itu, kita lihat pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar dari hasil ini, maka dibulatkan ke atas. Tapi jika lebih kecil, maka dibulatkan ke bawah. Nah, di contoh ini, pembilangnya lebih kecil dari hasil dibagi 2 penyebutnya tadi. Itu berarti taksirannya dibulatkan ke bawah. Taksirannya adalah 2. Contoh soal. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran pecahan biasa atau campuran. A. 8/10 dikali 9, 5/7. 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 1. Kenapa? 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, pembilangnya yaitu 8 itu lebih besar daripada 5. Sehingga dibulatkan ke atas menjadi 1. Sedangkan 9 5/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. Kenapa? 7 jika dibagi 2 hasilnya adalah 3,5. Nah, 5 ini lebih besar daripada 3,5 sehingga dibulatkan ke atas. 9 yaitu bilangan bulatnya ditambahkan 1 menjadi 10. Sehingga taksirannya adalah 1 dikali 10 sama dengan 10. Soal B, 11 5/6 dibagi 3, 8/10. 11 5/6 dibulatkan dan lebih dekat dengan 12. Itu karena 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 5 ini lebih besar daripada 3. Sehingga bilangan bulatnya yaitu 11 ditambah 1 menjadi 12. Kemudian 3, 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 4. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan 8 ini lebih besar daripada 5, sehingga 3 ditambahkan 1 menjadi 4. Sehingga taksirannya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Contoh selanjutnya adalah 5 4/5 ditambah 3 2/7. Sama seperti tadi, 5 4/5
dibulatkan dan lebih dekat dengan 6. Sedangkan 3/2/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 3. Itu karena 2 ini lebih kecil daripada hasil pembagian 2 dari 7, yaitu 3,5. Sehingga 3-nya ditambahkan 0. Nah, taksirannya adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Soal D, 19 2/8 dikurangi 9 11/12. 19 2/8 dibulatkan dan lebih dekat dengan 19. Itu karena 2 ini lebih kecil daripada hasil pembagian 2 penyebutnya yaitu 4. Sedangkan 9 11/12 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. Itu karena 11 ini lebih besar daripada pembagian 2 penyebutnya. Sehingga taksirannya adalah 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Sekarang kita akan membahas taksiran desimal. Taksiran desimal dapat dilakukan dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Nah, ketentuannya seperti aturan pembulatan, yaitu jika setelah tanda koma di bawah 5 atau 1, 2, 3, atau 4, maka dibulatkan ke bawah. Nah, tapi jika setelah tanda koma sama dengan atau di atas 5, yaitu bilangan 5, 6, 7, 8, atau 9, maka dibulatkan ke atas. Mari kita perhatikan contohnya. Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran desimal. Soal A, 16,8 dikali 2,4. 16,8 dibulatkan ke atas menjadi 17. Itu karena 8 ini lebih dari 5. Sehingga 16-nya ditambahkan 1 menjadi 17. Sedangkan 2,4 dibulatkan ke bawah menjadi 2. Itu karena angka 4 ini kurang dari 5. Sehingga 2-nya tidak ditambahkan apa-apa atau hanya ditambahkan 0 saja. Nah, jadi taksirannya 17 dikali 2 sama dengan 34. Soal B, 24,7 dibagi 4,9. 24,7 dibulatkan ke atas menjadi 25. Itu karena angka 7 lebih besar daripada 5. Sedangkan 4,9 dibulatkan ke atas juga menjadi 5. Karena 9 ini lebih besar daripada 5. Nah, jadi taksirannya 25 dibagi 5 sama dengan 5. Soal C, 153,7 ditambah 8,2. 153,7 dibulatkan ke atas menjadi 154. Karena angka 7 ini di atas 5. Sedangkan 8,2 dibulatkan ke bawah menjadi 8, karena 2 ini di bawah 5. Sehingga taksirannya adalah 154 ditambah 8 sama dengan 162. Soal D, 32,4 dikurangi 5,5. 32,4 dibulatkan ke bawah menjadi 32, sedangkan 5,5 dibulatkan ke atas menjadi 6. Itu karena 5 ini sesuai dengan ketentuannya sama dengan 5, sehingga harus dibulatkan ke atas. Nah, jadi taksirannya 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Selanjutnya kita akan membahas taksiran persen. Taksiran persen dapat dilakukan dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Tidak ada ketentuan khusus, akan tetapi biasanya menggunakan aturan sebagai berikut. Bilangan persen dibulatkan ke bilangan terdekat yang mudah dikalikan, seperti 10%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%, atau 100%. Bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dibulatkan dengan taksiran terbaik. Mari kita simak contohnya.
Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran persen. A. 23% dari 195. 23% ini dibulatkan dan lebih dekat ke 25%. 25% ini adalah hasil yang mudah untuk dikalikan. Sedangkan 195 dibulatkan ke atas menjadi 200. Ini adalah ratusan, sehingga dibulatkan ke ratusan menjadi 200. Taksirannya, 25% dikali 200 sama dengan 50. Soal B, 44% dari 897. 44% dibulatkan dan lebih dekat ke 50%. Nah, 50% ini akan mudah dikalikan. Kemudian 897 dibulatkan ke atas menjadi 900. Karena ini adalah ratusan, sehingga pembulatannya adalah pembulatan ratusan. Jadi taksirannya 50% dikali 900 sama dengan 450. Soal C, 80% dari 42. 80% dibulatkan dan lebih dekat ke 75%. Ini adalah persentase yang biasanya mudah dikalikan. Kemudian 42 dibulatkan ke bawah menjadi 40. Karena ini adalah bilangan puluhan, sehingga yang dibulatkannya adalah bilangan puluhan. Jadi taksirannya 75% dikali 40 sama dengan 30. Soal D, 97% dari 23. 97% dibulatkan dan lebih dekat ke 100%. Ini tentu mudah dikalikan ya. Sedangkan 23 dibulatkan ke bawah menjadi 20. Nah, jadi taksirannya 100% dikali 20 sama dengan 20. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang aplikasi pecahan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjawab soal cerita, maka kita bisa menyelesaikannya dengan tahapan. Yang pertama, mengubah cerita menjadi kalimat matematika. Kemudian yang kedua, melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Contoh soal. Hari Minggu, Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Kue dibagikan dengan bagian yang sama. Berapa bagiankah kue yang sudah dimakan Meli bersama teman-temannya? Carilah bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan tersebut. Yang pertama diketahui kue yang sudah dimakan adalah 4 bagian dari 8 potongan kue. Kemudian yang ditanyakannya adalah, berapa bagian kue yang sudah dimakan oleh Meli dan teman-temannya? Kemudian, berapa saja pecahan senilainya? Nah, untuk menjawabnya, kita bisa mengetahui banyak kue yang sudah dimakan adalah 4/8. Ini diambil dari 4 bagian yang sudah dimakan dari 8 potongan kue yang tersedia. Jadi, pecahannya adalah 4/8. Untuk pecahan senilainya, kita bisa membagi 4/8 ini menjadi 1/2. Ini adalah pecahan senilai dari 4/8 yang dibagi 4. Kemudian 4/8 dikali 2 menjadi 8/16. Selanjutnya 4/8 dikali 3 menjadi 12/24. Dan seterusnya. Ini cukup banyak ya pecahan senilainya, jadi kalian bisa menambahkan lagi. Ibu mempunyai persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Ibu membuatkan roti untuk kakak. Untuk membuat roti diperlukan 1/3 kg mentega. Supaya tidak kehabisan mentega, ibu membeli lagi 1/2 kg mentega untuk persediaan. Berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Diketahui, persediaan mentega adalah 3/4 kg. Kemudian mentega yang digunakan adalah 1/3 kg.
Nah, kemudian mentega tambahan yang dibeli adalah 1/2 kg. Kemudian yang ditanyakannya adalah, berapa kilogram mentega yang dimiliki ibu sekarang? Untuk menjawabnya, kita akan buat terlebih dahulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 3/4 dikurangi 1/3 ditambah 1/2. 3/4 ini diambil dari persediaan mentega yang ada. Kemudian dikurangi 1/3 karena ibu sudah menggunakan mentega tersebut. Nah, kemudian ditambah lagi 1/2 karena ini adalah mentega tambahan yang dibeli oleh ibu. Sehingga kalimat matematikanya seperti ini. 3/4 dikurangi 1/3 ditambah 1/2. Nah, kemudian kita akan hitung. Yang pertama kita akan hitung terlebih dahulu 3/4 dikurangi 1/3. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil. Lalu, mencari pecahan yang senilai agar mudah untuk dihitung. Nah, kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3 adalah 12. Kemudian, untuk mencari pecahan yang senilai, kita bisa membagikan 12 dengan 4, hasilnya adalah 3, kemudian dikalikan dengan pembilang, yaitu 3. 3 dikali 3 sama dengan 9/12. 9/12 ini adalah pecahan senilai dengan 3/4. Kemudian bilangan pecahan yang kedua, per 12 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4. Kemudian 4 dikalikan pembilangnya yaitu 1, jadi 4. Nah, 4/12 ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/3. Dengan seperti ini, kita bisa menghitungnya secara langsung. 9/12 dikurangi 4/12 sama dengan 5/12. Jadi begitu ya, cara untuk menghitung pecahan. Kemudian, 5/12 ditambah 1/2. Nah, di sini kita juga mencari KPK-nya antara 12 dan 2. KPK-nya adalah 12. Sehingga untuk 5/12 kita bisa langsung memindahkannya 5/12. Kemudian ditambah pecahan berapa yang senilai dengan pecahan yang penyebutnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Dikali dengan 1 hasilnya adalah 6/12. Ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/2 agar mudah dijumlahkan dengan 5/12. Hasilnya sama dengan 11/12. Jadi, mentega yang dimiliki ibu sekarang adalah 11/12 kg.